Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Jambu Kima 9682. Izin tanya Om Sanda, untuk murai jinak itu apa kebanyakan birahinya dangkal? Oke, saya ulangi ya. Untuk murai jinak itu apa kebanyakan birahinya dangkal? Karena ciri-ciri kebanyakan gacor dan bongkar materi waktu tangan dimasukin sangkar. Semoga dijawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Yang ditanyakan ini mengenai burung jinak. Apakah burung jinak itu kebanyakan birahinya dangkal? Belum tentu. Belum tentu. Nah, di saat ini kamu punya burung jinak yang cara dia mengekspresikan gitu kan ya. Jadi kan burungmu kan jinak dan dia sudah dapat birahi nih. Entah itu dasarnya memang burung itu dangkal birahi atau tidak. Intinya burungmu sekarang itu sudah dapat birahi. Nah, cara dia mengekspresikannya di saat kamu ada kontak fisik dengan burung itu. Entah itu kamu masukkan tangan, kamu dekati, kamu bergerak saja gitu ya. Atau kamu kepiok pakai sapu, pakai kerodong ya. Ya itu, dia kayak seolah-olah malah nampil. Ini yang diistilahkan itu oleh pemain-pemain burung, jadi jinak yang sudah manja, yang dia itu istilahnya itu birahi dengan manusia. Oke. Nah, tadi saya katakan tidak semua burung jinak itu dangkal birahi. Karena ada burung jinak yang dia mengekspresikan di mana burung itu bisa dikatakan belum dapat birahi, malah jatuhnya seperti itu, atau birahinya belum pas, dimana dia itu masih cenderung ke emosi, dimana sewaktu kita masukkan tangan dia patuh, ya kan, sewaktu kita ada kontak dia ngancem, ya kan. Nah, ini yang biasanya malah orang-orang itu agak salah gambar gitu ya. Jadi salah gambarnya apa? Dikira burungnya itu ketinggian birahi. Ya belum tentu juga. Ya, burung sewaktu dia mau seperti ngelowo itu kan itu juga bentuk dari ekspresi juga. Ya, dia mau mengancam tuh. Bahkan ada yang sudah matuk juga gitu ya. Nah, ini dia itu malah cenderung birahinya mungkin belum pas tapi emosinya sudah meninggi. Nah, it's okay lah ya tentang burung jinak. Memang sebenarnya banyak nih teman-teman tuh menanyakan tentang burung jinak. Yang burungnya di rumah ada ngelowo, burungnya di rumah datar, burungnya di rumah ada yang gacor, ada yang bongkar dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saya lihat di mana teman-teman ini mungkin pusing gitu ya punya burung jinak. Nah, lantas teman-teman itu menanyakan apakah burung jinak ini bisa dilombakan? Ada yang menanyakan seperti itu. Ada yang menanyakan bagaimana sih Om burung jinak ini supaya bisa dilombakan. Ada juga yang menanyakan tentang settingannya itu bagaimana. Oke, kalau menurut saya dengan burung-burung yang sudah pernah saya rawat, anggap aja begini yang paling mudah lah ya untuk satu gambaran. Dimana burung yang bisa dikatakan inilah bentuk pengondisian saya dengan burung yang saya gacokkan. Seperti mana sih supersonik? Supersonik itu jinak sekali teman-teman. Ya, supersonik itu kalau lihat saya itu pasti ngelowo, pasti itu. Saya lewat, saya lihat gitu ya, dia pasti ngelowo, ngembang tuh bulunya. Tapi beda dengan orang lain, mungkin karena sering kontak fisik dengan saya gitu ya. Ya kalau sama Bu Admin sih malah dia gacor biasanya. Tapi entah kenapa dengan saya kayak dia itu emosi gitu ya, lihat saya. Oke lah, burung jinak. Mungkin ini hampir-hampir sama aja dengan burung-burung teman-teman di rumah. Dimana si supersonik ini burungnya itu jinak. Dan dia itu ya kalau dengan saya aja ya dia ada ngelowo seperti itu. Bahkan kalau aku masukkan tangan itu ya dia bunyi gitu teman-teman ya. Itulah artinya burung itu jinak sebenarnya. Dan juga dia sudah ada birahi. Burung juga dalam keadaan on fire. Cuma burung ini karena hariannya saya memang tata bahasanya. Saya memang didik burung ini supaya untuk burung lomba ini kan saya tahu betul gimana caranya supaya burung itu bisa dikondisikan sehingga
setelah dia beraktivitas, dia bisa beristirahat. Itu ya fungsi dari pengondisian harian di rumah. Burung di mana dia dalam keadaan on, tetapi kita bentuk supaya burung itu tidak gemprong. Gitu ya. Nah, si supersonik kan bisa digantangkan. Bahkan kalau dilihat nih hariannya, wah nggak nyenengin sekali hariannya itu. Ya dia selalu menunjukkan bahwa dia itu burung jinak. Tapi beda cerita kalau dia sudah ketemu burung, itu beda cerita lagi. Dia akan frontal, dia akan menunjukkan bagaimana kesiapan dia. Dia kegantengan dia itu akan dilihatkan. Tapi kalau di rumah enggak. Ya, di rumah itu enggak. Ya, kadang-kadang itu ada teman yang melihat di rumah gitu ya, atau seperti mana Pak Jalu lah. Gimana Om kondisi burung, kondisi si supersonik gitu ya. Ya ini Pak, kondisinya seperti ini. Ini namanya mode penyamaran, saya bilang gitu. Karena kalau di rumah itu cenderung diam dia. Ya, cenderung diam. Dan dia jinak. Artinya burung jinak juga kalau kita bisa menemukan titik pas dari settingan, artinya burung juga bisa digantangkan. Kuncinya apa? Kuncinya pada mental. Entah itu jinak, entah itu tidak jinak, entah itu giras dan sebagainya. Kunci itu tetap pada mental. Kalau kita bicara tentang settingan, settingan ini kan untuk harian, itu supaya burung kita rawat ini, dia ada birahi, ada emosinya, dan kita bentuk itu nanti dengan birahi dan emosi, dengan pengondisian yang tepat, maka semangat tarung atau victor ini akan tumbuh. Itu kan pengertiannya. Untuk settingan ini tadi, rawatan atau settingan yang kita berikan harian itu kan seperti itu. Burung bisa tetap dalam kondisi yang baik, ya kan? Karena kita memberikan makan supaya kondisinya baik kan begitu. Dengan jumlah EF yang kita tentukan kan sebenarnya supaya burung itu kondisinya baik. Dan kita menstabilkan bagaimana untuk birahi dia. Dengan jumlah EF dan juga kita imbangi dengan rawatannya kan begitu ya. Nah nanti kalau kita bicara tentang lomba, dukungan untuk burung lomba itu apa? Ya kan? Burung kalau sudah punya kesiapan untuk dilombakan, anggap aja burung udah pikter nih, keinginan tarungnya ada. Ya kan? Ya nanti tinggal apa? Tenaga yang kita berikan ke burung itu. Masalah burung ini nanti kita sudah lakukan seperti ini kok dia nggak mau kerja, itu kita bicara tentang mental. Ya, burung kalau nggak ada mental, mau kamu kasih rawatan seperti apa, kamu mau taruh dia itu pakai umbaran emas sekalipun ya, nggak ada mental teman-teman. Mental nih gimana sih? Bahasa mental. Ingat, burung murai batu adalah burung petarung, bukan burung koloni. Artinya di saat dia bertemu burung, yang dipertaruhkan adalah mentalnya. Itu poin tertinggi di burung murai batu. Poin tertinggi untuk seekor burung petarung. Bahasanya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi entah itu kamu burungnya jinak, entah itu giras, pokoknya mental. Oke lah, kita kembali ke burung jinak ini tadi. Soal rawatannya sama saja. Sama saja, cuma memang saya melihat nih, burung-burung yang jinak ini banyak orang ngeluh yang katanya kok settingannya sulit sih. Sebenarnya nggak sulit. Sebenarnya nggak sulit. Dimana kita coba untuk penjiwaan di burung itu. Kita coba untuk menjiwai lah. Dengan kita memberikan settingan, anggap aja jangkrik 55 aja. Hariannya tuh seperti apa. Oh nanti kita siapkan untuk kita lombakan. Nanti kita lihat di lapangan. Kerjanya bagaimana. Kurang atau lebih. Atau sudah enak. Kalau dirasa kurang, oh nanti kita coba rubah lagi. Selama 2 minggu kita cari. Oh mungkin jangkriknya tetap 55 atau ditambahkan lah. Ya kalau tetap mungkin tambah kroto mungkin. Gitu ya. Sebenarnya burung itu hariannya juga bisa kita lihat. Di saat kamu coba untuk memahami burungmu tanpa kamu ada bayangan-bayangan di burung orang lain. Kamu akan lebih fokus tuh. Karena apa? Ya, tentang mungkin perubahan-perubahan setelah kamu rubah tentang settingan ini tadi, maka ada sesuatu yang bisa kamu ukur dan kamu nilai di burung itu. Sehingga inilah yang jadi ukuran atau jadi patokan apakah burung saya sudah
pas atau belum settingannya. Paham ya? Oke? Nah, kalau burungnya sudah emosi dan birahi, saya ingatkan lagi, birahi dan emosi atau dibalik emosi dan birahi itu kan juga takaran, itu juga ada ukurannya. Maka ada yang bilang don birahi, ya, ada birahi dan juga mentok birahi. Begitu juga dengan emosi. Nah, ini kan titik dari gimana sih caranya untuk menyeimbangkan antara birahi dan emosi. Karena dengan ada dua hal ini di burung kita, maka semangat tarung itu pasti ada, atau victor itu akan pasti ada. Karena memang sudah sejatinya burung murai batu adalah burung petarung. Caranya untuk menumbuhkan jiwa victor ini tadi, ya ini tadi lewat birahi dan emosi ini tadi. Dan ini hubungannya dengan settingan. Gitu loh ya. Saat kita lombakan hubungannya untuk apa? Supaya burung kita itu ada pegangan lah bahasanya. Ada bekal untuk dia nanti bertarung. Karena kalau bertarung ini kan yang jelas karena burung punya kesiapan, dia itu butuh sesuatu yang bisa menunjang kinerjanya, yaitu tenaga. Oke ya. Oke, sekarang terus gimana dong nyetingnya burung jinak? Oh, kan kembali lagi jadi mana pertanyaan yang ini. Kamu gini loh, jadi seorang pemain atau seorang perawat burung, ya, anggap aja kamu ngerawatnya seperti mana ngerawat pada umumnya burung saja. Karena saya bilang tadi, burung jinak, burung giras sama saja ngerawatnya. Ya. Mungkin ada poin-poin seperti mana begini. Burung yang jinak kalau untuk umbaran nggak usah kamu kepar. Kalau kamu kepar biasanya dia ada galak. Itu walaupun tidak semuanya tetapi ada sebagian burung itu malah jadinya galak. Tujuannya nanti larinya galak gitu ya. Karena ada provokasi dari apa kontak fisik ini tadi. Itu mungkin hal-hal seperti itu kita bisa kurangi lah ya. Terus untuk masalah penjemuran. Biasanya sih memang burung-burung jinak ini minta ada jemur. Cuman tidak semuanya burung jinak terus harus wajib dijemur. Karena ada beberapa hal juga di burung ada yang nggak boleh dijemur. Ya anggap aja seperti mana diesel reborn dengan supersonic itu sangat beda. Diesel reborn saat dijemur kerjanya ngotot bagus tapi dia nakal. Akhirnya diesel reborn tidak dijemur. Ya kan? Itulah akhirnya dia kerja enak. Beda dengan si supersonic, dia tetap minta ada hangatnya sinar matahari itu. Walaupun tidak lama. Oh berarti ini hanya 1 jam, belum tentu juga. Mungkin di burungmu, di saat kamu punya burung jinak yang kecenderungan dia kayak birahi seperti itu. Di saat kita kontak fisik dia menunjukkan bahwa dia ada birahi, maka kamu bisa tambahkan untuk porsi penjemurannya. Oke, gitu ya. Dan ingat, jangan dibikin pusing, mau kamu burungnya jinak, mau burungnya giras, itu sama saja ngerawatnya. Ya, pakai umumnya saja, cobalah untuk menjiwai burungmu, dan nanti pemberian rawatan dan settingan harian ini juga kan, burung ini makhluk hidup yang sifatnya dia akan menyesuaikan. Seiring waktu, burung itu juga akan tumbuh yang namanya poin dasar ya, seperti mana birahi dan emosi itu tadi. Soal dia nanti di lapangan seperti apa, kamu bisa tahu kalau kamu sudah lakukan. Artinya rawatan yang kamu berikan itu tadi, kamu coba mainkan dia di lapangan, dirasa burungmu kurang, nanti kita rubah untuk settingannya. Begitu saja, simple saja. Ingat ya, burung kerja, poin tertingginya apa? Mental. Oke, saya rasa cukup sekian, sukses selalu.